Pagi rek. Makasih. Kenapa ya roti ini rasanya manis ya? Soalnya dia mengandung gula. Jadi semua makanan ada gulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kelompok kami ingin melakukan percobaan uji karbohidrat, lebih tepatnya uji Benedik. Nah, sebelum melakukan percobaan ini kami ingin memperkenalkan diri dulu masing-masing. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Ataus Biantoro dengan 3 digit NIM terakhir 157. Saya Nafanisa Ulanglidi dengan digit NIM terakhir 039. Saya Azalia Farnajida dengan digit NIM terakhir 174. Saya Nadia Fitri Nuramalina dengan 3 digit NIM terakhir 120. Saya Dewi Lestari dengan NIM terakhir 183. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu apa itu uji Benedik. Uji Benedik sendiri memiliki arti yaitu teknik kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya gula pereduksi atau glukosa terhadap suatu sampel. Nah, uji ini dilakukan dengan mengamati perubahan warna terhadap sampel yang terjadi akibat reaksi kimia. Kenapa sih percobaan ini dilakukan? Percobaan ini dilakukan karena pada saat ini ada banyak sekali orang-orang yang baik di usia tua maupun muda sudah terkena penyakit diabetes. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi kandungan glukosa yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, rumusan masalah yang kita gunakan adalah yang pertama, bagaimana hubungan antara konsentrasi glukosa dengan intensitas warna endapan yang terbentuk pada uji Benedik. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan warna endapan yang dihasilkan pada uji Benedik terhadap berbagai jenis sampel yang akan diuji. Dari percobaan ini, yang pertama menganalisis kandungan gula pereduksi pada berbagai jenis makanan. Yang kedua, membandingkan kadar gula pereduksi pada sampel makanan yang berbeda. Yang ketiga, mempelajari prinsip uji Benedik dan penerapannya dalam analisis makanan. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang kandungan gula pereduksi dalam makanan. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen untuk memiliki makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang ketiga, menjadi referensi bagi industri makanan dalam mengembangkan produk yang lebih sehat. Untuk hipotesisnya, yang pertama ada hubungan langsung antara konsentrasi glukosa dan intensitas warna endapan. Semakin banyak konsentrasi glukosa, semakin kuat reaksi dan semakin intens warnanya. Yang kedua adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam warna endapan yang dihasilkan pada uji Benedik terhadap berbagai jenis sampel makanan yang mengandung glukosa. Dalam melakukan percobaan uji Benedik ini, kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel kontrolnya berupa cairan povidon iodin. Yang kedua, variabel respon berupa perubahan warna pada sampel makanan. Dan yang ketiga, variabel manipulasinya adalah sampel makanan. Alat dan bahan yang kita gunakan yakni yang pertama larutan povidon iodin, yang kedua pengaduk atau cotton bud, yang ketiga wadah sampel atau styrofoam, dan yang keempat adalah sampel makanan. Apa aja sih sampel makanan yang kita pakai? Nah, yang pertama ada kentang, yang kedua ada mayones, yang ketiga ada tahu, yang keempat ada mentega, yang kelima ada roti tawar, yang keenam ada nasi, yang ketujuh yaitu putih telur yang sudah direbus, dan yang terakhir ada pisang. Untuk mengetahui kandungan glukosa pada sampel makanan, kita memerlukan 2 tetes cairan povidon iodin. Lalu aduk sampai rata hingga muncul warna endapan pada setiap sampel makanan. Dan yang terakhir, catat warna hasil endapan yang sudah dihasilkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan yang tadi adalah semakin pekat warna yang dihasilkan ketika percobaan, maka semakin banyak kandungan glukosa yang terdapat pada sampel makanan tersebut.
Uji Benedict juga merupakan sebagai produk IPA karena memiliki fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Uji Benedict memiliki fakta bahwa glukosa adalah contoh gula pereduksi dan hasil positif yang dilakukan pada percobaan uji Benedict memiliki warna endapan berwarna oranye, ungu pekat, dan hitam. Yang kedua yakni konsep. Apa sih konsep yang digunakan pada uji Benedict? Uji Benedict menggunakan konsep gula pereduksi berupa karbohidrat dengan glukus aldehida atau keton bebas dan indikator warna yang memiliki arti zat yang berubah pada reaksi kimia. Yang ketiga yakni prinsip. Prinsip apa sih yang digunakan pada uji Benedict? Uji Benedict menggunakan prinsip reduksi atau oksidasi, di mana gula pereduksi bertindak sebagai agen reduksi sementara ion tembaga bertindak sebagai agen oksidasi. Yang keempat yakni teori. Teori apa sih yang digunakan pada Benedict? Teori yang digunakan pada Benedict berupa teori kimia koordinasi, yakni ion tembaga pada Benedict membentuk kompleks dengan gula pereduksi. Yang terakhir yakni hukum. Hukum apa sih yang digunakan pada uji Benedict? Hukum yang digunakan pada uji Benedict berupa hukum aksi massa, yakni semakin tinggi konsentrasi gula pereduksi, semakin cepat terbentuknya endapan merah pada uji Benedict. Baik, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video kita. Mungkin itu saja percobaan yang bisa kita lakukan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.